Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 47. Seekor kuda. Si kurus memandang tajam. Ya, seekor kuda yang paling baik di antara semua kuda di sini. Mengertilah si kurus. Dia lalu memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk mengeluarkan kuda tunggangannya sendiri. Seekor kuda berbulu putih yang benar-benar bagus dan kuat, merupakan kuda pilihan. Nah, ini kudaku sendiri, pakailah kalau engkau memerlukannya, katanya. Bun Beng tertawa, melepaskan si perwira dan sekali meloncat dia telah berada di atas punggung kuda. Dia sengaja berbuat demikian, karena dia ingin melihat sikap mereka itu. Begitu melihat perwira itu dilepaskan, terjadi gerakan-gerakan seolah-olah mereka hendak maju lagi menerjang Bun Beng yang bersikap tenang di atas punggung kudanya. Akan tetapi si kurus bermuka pucat mengangkat tangan kanan ke atas dan membentak. Jangan bergerak. Biarkan Gacong Su lewat dan keluar dari sini tanpa gangguan. Bun Beng melarikan kudanya, menoleh ke arah si kurus sambil berkata. Terima kasih. Pemberontak atau bukan, engkau masih mempunyai sifat kegagahan. Kudanya lari terus keluar dari pintu pagar tanpa ada yang merintanginya, dan pemuda ini melanjutkan perjalanan menuju ke selatan, ke kota raja. Hai! Maharia pendeta palsu tukang tipu. Hayo keluar kau jangan sembunyi saja. Terimalah jawaban teka-tekimu. Hayo keluar, kalau tidak, kucabut nanti bulu jenggotmu. Yang berteriak-teriak ini adalah Butek Xiao Jin, kakek pendek cebol yang keluar dari tempat tahanannya bersama Kui Hong. Darah jelita ini bersikap tenang, berjalan di samping gurunya. Dia tidak pedulikan gurunya yang berteriak-teriak karena dia sudah maklum akan watak dan sifat gurunya yang aneh dan tidak lumrah manusia. Dia sendiri tentu saja tidak khawatir keluar dari tempat tahanan, apalagi bersama gurunya yang sakti, sungguh pun dia maklum bahwa keadaan mereka amat berbahaya karena mereka berada di tempat kediaman Koksu, berada di dalam sarang harimau. Ada beberapa orang penjaga yang bingung tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, berlagak hendak mencegah dua orang tahanan ini keluar. Yang berani menghadang hanya 4 orang penjaga. Mereka melintangkan tombak menghadang dan berkata, tanpa perkenan Koksu kalian tidak boleh keluar. 4 kali Kui Hong menggerakkan tubuhnya, 4 kali terdengar suara. Krek, plak, dan 4 batang tombak patah-patah disusul tubuh 4 orang penjaga itu terlempar ke kanan kiri. Adapun kakek cebol itu masih berteriak-teriak memanggil nama Maharia, seolah-olah tidak melihat muridnya merobohkan 4 orang penghalang tadi. Maharia pendeta palsu. Di mana engkau? Koksu, suruh pembantumu si pendeta konyol itu keluar. Ser. Tampak sinar menyambar dari kanan kiri dan depan. Dengan tenang sekali Kui Hong menggerak-gerakkan kedua lengan bajunya seperti yang dilakukan gurunya dan belasan batang anak panah yang menyambar ke arah mereka itu runtuh ke bawah. Hahaha, Im Kan Seng Jin Bong Jikun, beginikah seorang koksu negara menghadapi tamu? Butek Xiao Jin tertawa mengejek sedangkan Kui Hong memandang ke depan dan kanan kiri dengan alis berkerut marah. Daun pintu besar yang menembus ruangan belakang gedung Koksu itu tiba-tiba terbuka dan muncullah Bong Koksu bersama Maharia dan belasan orang panglima yang menjadi kaki tangan dan sekutu Koksu itu, diiringkan pula oleh sepasukan tentara yang berjumlah 50 orang lebih bersenjata lengkap. Hehehe, Xiao Jin. Engkau adalah seorang hukuman, tanpa izin Koksu berani membobol penjara dan merobohkan penjaga. Sungguh tak tahu aturan. Maharia berkata sambil tertawa mengejek. Butek Xiao Jin memandang dengan mata melotot. Siapa jadi orang hukuman? Kami menjadi tamu. Dan teka-tekimu yang palsu itu mudah saja menjawabnya. Maharia, lekas kau ambil pisau penyembelih babi, lekas. Karena nada suara kakek cebol itu mendesak dan disertai pengerahan tenaga sinkang, maka mempunyai wibawa yang kuat sekali sehingga Maharia yang menjadi ahli sihir itu pun sampai terpengaruh dan otomatis bertanya heran. Pisau penyembelih babi? Untuk apa? Hahaha. Untuk memotong ujung hidungmu yang terlalu panjang itu. Bukankah sudah begitu perjanjian antara kita? Kalau aku bisa menjawab teka-tekimu, engkau harus memotong ujung hidungmu, kemudian engkau, Koksu dan pendeta Tibet. Mana si gendut itu, mengapa tidak ikut pula menyongsongku? Dan jangan lupa, Pulau Es dan Pulau Neraka juga harus dibangun kembali.
Xiao Jin, kematian sudah berada di depan mata, engkau masih berani sombong. Orang macam engkau tak mungkin dapat menjawab pertanyaanku itu. Apa? Pertanyaan licik penuh akal bulus dan palsu itu siapa yang tidak dapat menjawabnya? Dengar baik-baik, Maharya. Aku sejati yang kau tanyakan itu adalah aku sejati yang palsu, hayalan pikiranmu sendiri yang kotor itu, yang hanya meniru-niru dari orang lain yang sebetulnya juga tidak tahu apa-apa. Semua itu palsu, sepalsu hati dan pikiranmu, Maharya. Ih, engkau gila. Maharya membentak dengan muka merah. Paman Guru, perlu apa melayani orang gila ini? Tiba-tiba Koksu berkata sambil mencabut pedang dengan tangan kanan dan mengeluarkan cambuk merah dengan tangan kiri, kemudian mengangkat cambuk ke atas sebagai aba-aba. Para panglima melihat ini lalu mencabut senjata mereka dan semua anak buah pasukan tentara pengawal juga siap dengan senjata masing-masing. Suhu, Tecu rasa tidak perlu melayani mereka ini. Kui Hong juga berkata dan tampaklah sinar berkilat mengerikan ketika darah itu sudah mencabut keluar pedang Limo Kiam. Serbu. Bong Koksu mengeluarkan aba-aba dan menyerbulah pasukan pengawal dipimpin oleh belasan orang panglima itu. Memang Koksu telah siap untuk mengeroyok butek Xiao Jin dan karena dia tahu betapa lihainya kakek itu bersama muridnya yang memegang pedang mujizat, maka dia sendiri pun telah mengeluarkan pedangnya, sebatang pedang pusaka yang jarang dia pergunakan karena biasanya, dengan sebatang pecut merahnya saja Koksu ini sudah sukar menemukan tanding. Hahaha, pendeta palsu, Koksu pengecut. Butek Xiao Jin tertawa-tawa ketika melihat pasukan pengawal itu menyerbu. Akan tetapi Kui Hong tidak seperti gurunya, darah ini sudah berkelebat ke depan didahului sinar pedangnya yang menyilaukan mata. Para pengawal yang belum mengenal darah dan pedangnya yang mujizat itu, menerjang dengan senjata tombak, golok atau pedang. Sing. Terang-terang krek-krek-krek. Tombak, golok dan pedang beterbangan di udara dalam keadaan patah-patah, disusul pekik kaget dan kesakitan, pekik kematian dari mulut 5 orang pengawal yang tak dapat menghindarkan diri dari sambaran sinar pedang Limo Kiam. Melihat ini, terkejutlah semua anak buah pasukan dan mereka mengurung dan mengeroyok lebih hati-hati, dipimpin oleh belasan orang panglima yang memiliki ilmu kepandaian tinggi pula. Karena maklum bahwa dia sama sekali tidak boleh memandang ringan pengeroyok yang jumlahnya amat banyak itu, Kui Hong tidak bertindak sembrono, dan hanya berdiri di tengah-tengah, pedang melintang depan dada, tidak bergerak dan hanya sepasang matanya yang indah itu saja yang bergerak, mengerling ke kanan kiri menanti gerakan lawan. 12 orang panglima yang menjadi kaki tangan Bong Koksu, yang rata-rata memiliki kepandaian tinggi, dengan hati-hati mengurung Kui Hong dan di belakang mereka bergerak, siap siaga dengan pengurungan yang amat nekat. Tiba-tiba terdengar seorang panglima tertua mengeluarkan seruan sebagai aba-aba, dan puluhan anak buah mereka serentak 12 orang panglima itu menerjang Kui Hong dibantu oleh anak buah mereka dari belakang. Kembali tubuh Kui Hong berkelebat dan lenyap bersembunyi di balik sinar pedang yang amat menyilaukan mata, seperti kilat menyambar-nyambar. Dia berhasil mematahkan beberapa batang senjata lawan namun karena 12 orang panglima itu memang sudah maklum akan keampuhan pedang di tangan gadis itu, mereka bersikap hati-hati dan tidak mau mengadu senjata sehingga yang menjadi korban hanya senjata para pengawal yang berani menyerang terlalu dekat. Betapapun juga, Kui Hong tidak dapat mencurahkan perhatian untuk merobohkan lawan di depan karena dia dikepung ketat dan senjata-senjata lawan datang bagaikan hujan di sekeliling tubuhnya. Sedangkan tangan yang menggerakkan senjata-senjata itu pun tangan terlatih dan cukup kuat dan cepat. Sementara itu, Maharya yang bersenjata sebatang tombak bulan sabit, senjata barunya setelah dia meninggalkan senjatanya yang dahulu berupa ular putih hidup dan sarung tangan emas, sudah menerjang maju melawan butek Xiao Jin dibantu oleh Koksu yang bersenjatakan pedang di tangan kanan dan cambuk di tangan kiri. Hahaha, kalian ini tiada lebih hanyalah tukang-tukang keroyok yang menjijikkan. Butek Xiao Jin tertawa mengejek, akan tetapi dia harus cepat-cepat menghindar dan mengebutkan lengan bajunya karena ujung tombak bulan sabit itu telah menyambar ganas ke arah lehernya, disusul tusukan pedang Bong Koksu ke arah ulu hatinya dan sambaran cambuk ke arah ubun-ubun kepalanya. Tar! Sambaran cambuk yang datang terakhir itu tidak dielakkan dan ditangkis, melainkan diterima begitu saja oleh ubun-ubun kepalanya, akan tetapi akibatnya, ujung cambuk itu membalik dan telapak tangan Bong Koksu lecet-lecet. Serang 5 tempat dari mata ke bawah. Maharya berseru dan kini Bong Koksu menerjang lagi membantu paman gurunya, menunjukkan serangan-serangannya ke arah kedua mata, tenggorokan,
pusar, dan bawah pusar. Hehehe, Maharya pendeta palsu, dukun lepus. Mari kita main-main sebentar. Setelah berkata demikian, kakek pendek itu membalas dengan pukulan-pukulan jarak jauh, kedua telapak tangannya mengeluarkan hawa pukulan yang amat kuat, kadang-kadang mengandung hawa panas, kadang-kadang dingin sehingga Maharya maupun Bongkoksu berlaku hati-hati dan tidak berani menghadapi langsung pukulan-pukulan itu, melainkan mengelak sambil mengirim serangan-serangan balasan dari samping. Dalam hal ini, hanya cambuk di tangan kiri Bongkoksu saja yang lebih berguna karena cambuk itu cukup panjang untuk mengirim serangan dari jarak jauh. Sedangkan tubuh Maharya menyambar-nyambar, menggunakan kesempatan setiap Butek Xiao Jin mengelak dari sambaran cambuk, menerjang dengan tombak bulan sabitnya. Butek Xiao Jin masih tertawa-tawa dan menghadapi mereka dengan kedua tangan kosong saja. Memang kakek aneh dari pulau neraka ini sudah puluhan tahun meninggalkan senjata, dan hal ini pun tidaklah aneh kalau diingat bahwa dengan kaki tangannya dia sudah cukup kuat menghadapi serangan lawan. Betapapun juga, menghadapi pengeroyokan dua orang sakti seperti Maharya dan Bongkoksu, kakek cebol ini repot juga dan biarpun mulutnya tertawa-tawa, dia harus memeras keringat untuk menghindarkan diri dari hujan serangan maut itu. Tingkat kepandaiannya hanya lebih tinggi setingkat dari Maharya, dan mungkin tidak ada dua tingkat dari kepandaian Bongkoksu. Untung bagi kakek cebol pulau neraka ini bahwa dia kebal terhadap ilmu sihir biarpun dia sendiri tidak suka mempelajari ilmu itu sehingga kekuatan ilmu sihir yang dimiliki Maharya tidak ada artinya kalau ditujukan terhadap Butek Xiao Jin dan di samping ini dia menang jauh dalam hal kekuatan Sinkang, maka dia dapat menahan tekanan dua orang itu dengan tenaga Sinkangnya. Dibandingkan dengan gurunya, keadaan Kui Hong lebih payah. 12 orang panglima itu berkepandaian tinggi, dan andai kata hanya mereka yang mengeroyok, kiranya Kui Hong akan mampu menandingi dan mengatasi mereka. Akan tetapi, di samping 12 orang panglima itu, masih terdapat puluhan, bahkan kini ratusan orang tentara pengawal yang mengepungnya. Hal ini membuat dia lelah sekali setelah berhasil merobohkan 30 orang lebih. Tetap saja dia masih terkepung ketat karena yang datang jauh lebih banyak daripada yang roboh. Kini, 6 orang panglima yang melihat betapa Kui Hong sudah terkepung ketat, meninggalkan pimpinan pengeroyokan kepada 6 orang temannya dan mereka sendiri lalu membantu Bongkoksu menyerbu Butek Xiao Jin. Hihihi, bagus, bagus. Majulah semua, maju yang banyak agar lebih menggembirakan. Butek Xiao Jin tertawa dan tiba-tiba tubuhnya roboh menelungkup ke depan, berputar dan tahu-tahu kedua kakinya menendang ke belakang. Inilah ilmu yang baru, si jengkerik menyentik atau si kuda menyepak yang didapatkan ketika dia mengadu jengkerik. Serangan ini amat tiba-tiba dan tidak terduga oleh Maharya dan Bongkoksu, sehingga biarpun mereka berdua cepat menghindar, tetap saja angin tendangan kedua kaki itu menyambar ke arah muka mereka dan celakanya tapak kaki itu berlepotan tanah sehingga muka mereka terkena tanah dan lumpur. Pada detik-detik berikutnya, terdengar jerit nyaring dan 2 orang panglima roboh tewas terkena tendangan kaki yang kekuatannya tidak kalah oleh sepakan 5 ekor kuda itu. Andai kata Maharya atau Bongkoksu yang terkena sepakan itu, tentu paling hebat tubuh mereka akan terlempar. Akan tetapi 2 orang panglima yang tingkat sinkangnya kalah jauh itu, terkena sepakan pada dada mereka, seketika tewas dengan tulang-tulang iga remuk dan jantung tergetar pecah. Tar. Cambuk panjang di tangan Bongkoksu melecut seperti halilintar menyambar-nyambar ke arah kepala Butek Xiao Jin. Ai! Wut! Ujung cambuk itu terkena sambaran tangan si kakek cebol dan dicengkeramnya. Tentu saja Bongkoksu mempertahankan senjatanya itu dan mereka bersih tegang. Cambuk yang terbuat dari bahan yang ulet dan dapat mulur itu meregang dan tiba-tiba Butek Xiao Jin melepaskan ujung cambuk. Terdengar suara nyaring dan ujung cambuk ini menyambar ke arah muka Bongkoksu sendiri. Bongkoksu kaget bukan main melepaskan gagang cambuk dan menundukkan muka merendahkan tubuh. Aduh! 2 orang panglima pembantu yang berdiri di belakangnya berteriak dan roboh, merintih-rintih karena yang seorang kepalanya benjol besar dihantam gagang cambuk sedangkan orang kedua kulit dadanya robek disambar ujung cambuk. Dengan kemarahan meluap Bongkoksu kini menerjang maju dengan hanya mempergunakan pedangnya, sedangkan Maharya juga mendesak dengan tombak bulan sabitnya. Kui Hong, kau larilah! Tiba-tiba tubuh kakek cebol itu berkelebat melewati di atas kepala Bongkoksu dan Maharya, sambil berteriak ke arah muridnya yang terdesak hebat dan terkurung ketat.
Akan tetapi, begitu tubuhnya tepat berada di atas kedua orang musuhnya terdengar suara memberebet disusul bau yang cukup membuat Bongkok Su dan Maharia merasa muak hendak muntah. Tidak, Suhu. Kita hajar mampu semua anjing ini. Kui Hong yang tahu-tahu melihat gurunya sudah berada di sampingnya dan dengan mudah mendorong-dorong roboh beberapa orang pengeroyok, membantah. Hush, musuh terlampau kuat dan banyak. Buat apa mati konyol di sini? Heran sekali pamanmu, pendekar siluman itu. Kemana saja dia minggat dan mengapa membiarkan kita dikeroyok tanpa membantu? Hayo kau pergi cari pamanmu, minta bantuannya. Suhu yang harus pergi. Hush, aku masih belum kenyang main-main di sini. Pula, perutku mules ingin buang air besar. Lekas kau pergi keluar dari sini, cari pamanmu sampai dapat dan katakan, kalau dia tidak mau membantu aku, kelak aku pun tidak sudi membantunya kalau dia membutuhkan tenaga bantuan. Hayo. Tapi, Suhu sendiri. Ih, anak bandel. Sungguh tolol sekali aku mengapa mengambil murid engkau perawan bandel ini. Pergi, atau minta ku gaplok? Kui Hong maklum bahwa gurunya berwatak sinting, maka bukanlah tidak mungkin kalau dia benar-benar akan digaploknya. Dia masih penasaran melihat Bongkok Su dan Maharia belum roboh, akan tetapi dia mengerti juga kalau pertandingan ini dilanjutkan, dia tentu akan kehabisan tenaga dan akhirnya akan kalah. Baik, Suhu. Hati-hati menjaga dirimu, Suhu. Weh. Kau kira aku anak kecil, ya? Pakai ditinggali pesanan segala. Pergilah, aku membuka jalan. Kakek itu lalu menerjang ke depan, kedua lengannya bergerak dan setiap kedua lengan dikembangkan dan didorongkan, tentu pihak pengeroyok bubar dan terhuyung ke kanan-kiri, membuka jalan. Kui Hong berkelebat ke depan, tubuhnya dilindungi sinar pedang Limo Kiam sehingga senjata-senjata rahasia dan anak panah yang berusaha mencegah dia lari, runtuh semua dan tak lama kemudian lenyaplah dia keluar dari tempat itu. Kini kemarahan Bongkok Su dilimpahkan seluruhnya kepada Butek Xiao Jin. Kakek tua bangka keparat? Kalau belum memenggal lehermu dengan pedangku, aku Im Seng Jin takkan mau sudah. Sing. Siwut. Hampir berbareng, pedang di tangan Bongkok Su menyambar dari kanan dan tombak bulan sabit di tangan Maharia menyambar dari kiri. Namun, tiba-tiba tubuh cebol itu roboh ke atas tanah. Dua orang lawannya terkejut dan terpaksa menahan serangan dan bersikap waspada karena mengira bahwa si cebol itu tentu akan menggunakan jurus tendangan menyepak yang lihai tadi. Akan tetapi mereka kecelai karena si cebol tua renta itu sama sekali tidak menendang, melainkan terus menggelundung menuju ke belakang dan keluar dari pintu memasuki taman. Kejar. Tangkap. Bunuh. Teriakan-teriakan nyaring ini keluar dari mulut para panglima dan pengawal, akan tetapi yang berkelebat lebih dulu melakukan pengejaran adalah Bongkok Su dan Maharia. Mereka mengejar ke dalam taman yang besar dan indah itu, akan tetapi tidak tampak bayangan Butek Xiao Jin. Celaka, jangan-jangan dia telah berhasil melarikan diri. Bongkok Su berkata. Belum tentu, kalau dia melompat keluar dari taman tentu kita tadi melihatnya, kata Maharia sambil mencari terus ke seluruh taman. Para panglima dan pasukan pengawal yang ikut mengejar telah tiba di situ pula, akan tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang melihat bayangan kakek cebol yang lihai itu. Hei, kalian mencari apa? Aku berada di sini. Semua orang memandang dan kiranya kakek yang mereka cari-cari itu berada di atas pohon, duduk ongkang-ongkang di atas dahan dalam keadaan telanjang bulat, pakaiannya tergantung di cabang pohon. Tentu saja Bongkok Su dan Maharia marah sekali dan mereka sudah berlari menghampiri pohon yang berdiri di tepi telaga di dalam taman. Aku gerah sekali, lelah melayani kalian. Aku mau mandi lebih dulu nanti kita lanjutkan lagi. Setelah berkata demikian, tubuh kakek cebol itu melayang ke bawah dan terjun ke dalam air telaga. Biur. Air muncrat tinggi dan sampai lama tubuh itu tenggelam. Ketika dia muncul lagi yang tampak hanya kepala sebatas dada. Kiranya telaga itu tidak dalam dan di dasarnya terdapat tanah lumpur sehingga ketika terjun tadi sebagian tubuh Butek Xiao Jin terbenam ke dalam lumpur. Tentu saja muka dan kepalanya penuh lumpur ketika dia tersembul keluar sambil megap-megap. Xiao Jin, engkau akan mampus dalam keadaan yang lebih rendah daripada seorang Xiao Jin, manusia hina. Engkau akan mampus seperti seekor anjing yang bangkainya hanyut di air. Maharia berseru dan kini semua orang telah mengurung telaga itu dengan senjata disiapkan.
Butek Xiaojin yang gelagapan tadi kini sudah mencuci kepala dan mukanya dengan air. Air telaga itu jernih sekali, dan di situ terdapat banyak ikan emas peliharaan Koksu. Sambil menyembur-nyemburkan air dari mulut dan menggosok kedua matanya, Butek Xiaojin memandang kepada Koksu dan Maharia, terkekeh gembira mempermainkan dan mengejek. Hahaha, sejak zaman dahulu, belum pernah kerajaan memiliki seorang Koksu segagah Im Kan Seng Jin Bong Jikun, mengerahkan pasukan pengawal dan anjing peliharaan Maharia pendeta palsu untuk mengeroyok seekor anjing yang sedang mandi. Bong Koksu dan Maharia, tahukah engkau mengapa aku harus mandi dulu? Maharia yang sudah banyak pengalamannya dan maklum akan kelihayan kakek cebol itu, menahan gejolak kemarahan hatinya. Dia pun tersenyum lebar, sungguh pun senyumnya agak pahit, kemudian berkata, "Tentu saja aku tahu, Xiao Jin. Memang tepat sekali kalau engkau mandi lebih dulu agar tubuhmu bersih, karena setelah mati tidak akan ada yang sudi membersihkan mayatmu. Biarlah engkau mati dalam keadaan bersih tubuhmu, kami sabar menantimu di sini." Jawaban itu dikeluarkan dengan suara halus dan ramah, namun sebetulnya merupakan ejekan yang menyakitkan hati. Bukan begitu. Jawabanmu ngawur dan memang sejak dahulu aku tahu engkau seorang manusia tolol dan berkedok pendeta biar dianggap suci dan pintar, Maharia. Akan tetapi engkau tidak bisa mengelabui aku. Engkau bertapa di puncak gunung-gunung, bukan untuk membersihkan batin melainkan untuk memupuk ilmu agar dapat kau pergunakan untuk merebut kemuliaan di dunia ramai. Engkau memakai cawat dan pakaian sederhana, makan seadanya, memamerkan hidup sederhana, bukan untuk mempertajam pandang mata batin melainkan kau pakai untuk kedok agar lebih mudah engkau menipu orang, seperti seekor serigala berkedok bulu domba. Mau tahu mengapa aku mandi? Karena sudah terlalu lama aku bertanding dengan kalian, dan terlalu banyak kotoran dari kalian mengotori tubuhku. Maka itu harus membersihkan dulu tubuhku agar tidak sampai keracunan oleh kotoran dari kalian tadi, hahaha. Bong Koksu marah bukan main. Dia melambaikan tangan kiri memberi aba-aba dan mulailah para panglima dan anak buah mereka menyerang kakek cebol yang sedang mandi itu dengan senjata rahasia. Beterbanganlah anak panah, tiau, pisau terbang, peluru besi, paku dan lain-lain ke arah tubuh Butek Xiaojin. Sambil tertawa kakek itu mengelak ke kanan kiri kemudian tenggelam. Karena pergerakannya, tentu saja air menjadi keruh dan tubuhnya tidak tampak. Tahu-tahu dia telah muncul jauh dari tempat sasaran dan kedua tangannya digerak-gerakkan menyambit ke daratan. Berhamburanlah air keruh, lumpur dan batu-batu kecil ke arah para pengurungnya. Bahkan ada dua buah benda kekuningan menyambar ke arah muka Koksu dan Maharia. Dua orang ini cepat mengelak dan dua buah benda itu dengan tepat mengenai muka dua orang panglima yang berada di belakang Koksu dan Maharia. Plok! Plok! Hak! Haik! Dua orang panglima itu muntah-muntah karena dua benda yang mengenai mulut dan hidung mereka itu adalah tahi, kotoran manusia, yang lembek, lunak dan masih hangat. Kiranya kakek cebol itu bukan hanya mandi, melainkan juga membuang air besar. Kiranya dia tadi tidak membohong ketika menyuruh muridnya pergi dan dia ingin membuang air besar lebih dulu. Pantas saja dia merendam tubuh bertelanjang bulat dan ketika ia membuang air besar diam-diam ditampungnya kotoran dengan tangan dan kini dipergunakan untuk membalas serangan senjata rahasia lawan dengan senjata rahasia yang luar biasa itu. Hahaha, benar-benar anjing yang suka makan tahi. Butek Xiaojin tertawa bergelak, akan tetapi terpaksa harus selulup, menyelam, kembali karena dari pihak pengurungnya telah datang anak panah seperti hujan menyerang dirinya. Terjadilah main kucing-kucingan antara kakek cebol dan para pengurungnya. Kalau dihujani serangan, dia menyelam, kemudian timbul di lain bagian sambil membalas dengan sambitan batu-batu dan lumpur. Agaknya permainan ini mendatangkan kegembiraan besar di hati Butek Xiaojin. Apalagi ketika dia berhasil mengotori pakaian Koksu dan sorban di kepala Maharia dengan lumpur membuat dua orang sakti itu memaki-maki dan menyumpah-nyumpah. Kakek cebol tertawa bergelak, mengejek ke kanan kiri sambil menjulurkan lidah. Ambil minyak. Kita bakar permukaan telaga. Tiba-tiba Bong Koksu mengeluarkan perintah. Perintahnya ini hanya gertakan saja, akan tetapi cukup membuat Butek Xiaojin terkejut dan khawatir. Wah, itu licik sekali namanya. Biar kulawan kalian lagi di atas daratan kalau begitu. Akan tetapi Bong Koksu, Maharia dan para panglima beserta anak buah mereka, telah menanti di tepi telaga,
membuat kakek itu sukar mendarat dan terpaksa ke tengah telaga kembali sambil memaki-maki. Kalian cacing-cacing busuk, pengecut licik, tak tahu malu, ya? Sing. Cap. Wir. Maharia dan Bongkoksu terbelalak memandang gagang pedang yang tergetar di atas tanah di depan mereka itu, sebatang pedang yang tadi meluncur dari atas, menancap di atas tanah depan mereka. Pada detik berikutnya, sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depan mereka, dekat pedang di atas tanah tadi, telah berdiri seorang wanita bertubuh tinggi langsing dan mukanya berkerudung, Ketua Tian Liongpang. Pak. Paduka. Bongkoksu berseru, lupa diri dan menyebut Paduka kepada Ketua Tian Liongpang yang dikenalnya sebagai Putri Kaisar, Nirahai. Ketua Tian Liongpang hendak memberontak. Maharia juga berseru. Bom Jikun manusia rendah budi, pengkhianat dan pemberontak hina. Engkaulah yang hendak mengkhianati Kaisar, hendak memberontak dan bersekutu dengan orang-orang Mongol dan Tibet dibantu orang-orang Nepal, hendak menjatuhkan Kaisar dan diperalat Pangeran Yao Qiong yang hendak merebut tahta kerajaan. Belututlah engkau pengkhianat busuk agar kutangkap dan kuhadapkan Kaisar. Ketua Tian Liongpang atau Putri Nirahai itu membentak dengan suaranya yang nyaring. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Bongkoksu dan semua panglima yang menjadi kaki tangannya mendengar betapa rahasia mereka telah terbuka. Untuk menyembunyikan rasa khawatirnya, Im Kanseng Jin Bong Jikun tertawa. Hahaha. Engkau putri buronan, putri pelarian yang telah mencemarkan nama kerajaan, berpura-pura hendak bersikap seperti seorang setiawan. Kebetulan sekali, Nirahai, engkau menjadi musuh kerajaan dan hadapilah kematianmu di ujung pedangku sendiri. Bongkoksu melintangkan pedang di depan alisnya sedangkan Maharia telah menggerakkan senjata tombak bulan sabitnya. Hai! Engkaukah Ketua Tian Liongpang? Gagah perasa benar engkau, akan tetapi aku Butek Xiao Jin tidak minta bantuanmu. Menghadapi coro-coro kecoak bau itu aku belum membutuhkan bantuanmu. Butek Xiao Jin berteriak-teriak dari tengah telaga, kemudian meloncat ke darat dekat Ketua Tian Liongpang. Nirahai, wanita berkerudung itu secepat kilat telah menyambar pedangnya yang tadi dilontarkan menancap tanah. Ketika ia melirik ke kiri dari balik kerudungnya, mukanya menjadi merah pada melihat betapa kakek cebol di sebelahnya itu bertelanjang bulat. Kakek Sinting, pergilah, bentaknya ketus. Aku tidak butuh bantuanmu. Butek Xiao Jin mengerutkan alisnya, menghadapi Nirahai dan bertolak pinggang. Lupa sama sekali betapa lucu sikapnya, bertolak pinggang membusungkan dada tipis dan sama sekali tidak berpakaian. Wah wah weh weh. Siapa yang membantu dan siapa yang dibantu? Sebelum kau muncul aku sudah mereka keroyok sampai kelelahan dan terpaksa aku mandi dan buang air dulu. Engkau mau dibantu atau tidak, aku terpaksa harus menggempur mereka ini, terutama si botak Koksu dan si palsu Maharia. Maharia, Bongkoksu, dan 5 orang panglima sudah menerjang maju, tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Bongkoksu yang menganggap bahwa Nirahai lebih berbahaya, bukan ilmunya karena mungkin si kakek cebol itu lebih sakti, melainkan berbahaya karena Nirahai telah mengetahui rahasianya, sudah cepat-cepat menerjang Nirahai dengan pedangnya. Pedang itu dengan gerakan cepat membabat leher Nirahai, ketika dielakkan dilanjutkan dengan tusukan ke arah perut yang dapat ditangkis pula oleh pedang Nirahai. Akan tetapi pedang di tangan Koksu yang seperti hidup, tahu-tahu sudah membabat ke arah kedua kaki lawan. Nirahai maklum bahwa lawannya bukan orang sembarangan, melainkan seorang ahli silat tinggi yang sakti, maka cepat tubuhnya mencelat ke atas, kedua kakinya ditarik ke atas menghindarkan babatan pedang, namun kaki itu tidak hanya mengelak saja, melainkan dari atas mengirim tendangan beruntun ke arah dada dan muka lawan. Wut! Wut! Bongkoksu berseru kaget dan nyaris dagunya tercium ujung sepatu lawan kalau saja dia tidak cepat-cepat mencelat mundur. Dan keadaannya yang terdesak itu tertolong oleh majunya 3 orang panglima pembantunya yang mengurung dan menyerang Nirahai sehingga wanita berkerudung itu tidak dapat mendesak Bongkoksu yang dibencinya. Biarpun dihadapi 3 orang panglima yang rata-rata memiliki ilmu kepandaian tinggi, Nirahai masih dapat mencelat melalui mereka dan pedangnya menyambar ke arah Maharia yang berada di tempat lebih dekat dengannya daripada Bongkoksu yang melompat mundur tadi. Dia sengaja menyerang pendeta ini karena dia maklum bahwa di antara para pembantu Bongkoksu, pendeta inilah yang paling berbahaya. Pedangnya yang berkelebat seperti halilintar menyambar itu mengejutkan Maharia yang cepat menggerakkan tombak bulan sabitnya sambil membentak. Robohlah!
Tangkisan Maharya dengan tombaknya mengenai pedang Nirahai, menimbulkan bunyi nyaring sekali, dan bentakannya tadi mengandung pengaruh mujizat ilmu sihirnya, namun selain Nirahai telah memiliki sinkang yang amat kuat, juga muka wanita ini terlindung kerudung sehingga sinar mata Maharya yang penuh kekuasaan mujizat itu tidak mempengaruhinya. Namun, tetap saja bentakan itu mendatangkan getaran hebat bagi Nirahai yang cepat mengerahkan sinkang melindungi jantungnya. Lebih hebat lagi, tangkisan tombak kepada pedang itu disambung dengan meluncurnya 3 batang jarum yang keluar dari leher tombak menyambar ke arah Nirahai. Pendeta curang. Tiba-tiba Butek Xiaojin berteriak dan 3 batang jarum beracun itu runtuh semua oleh sambitan si kakek cebol ini yang menggunakan lumpur. Sambitan ini menyelamatkan Nirahai, sungguh pun belum tentu wanita perkasa ini akan menjadi korban jarum andai kata tidak dibantu Butek Xiaojin, akan tetapi baju Nirahai terkena noda sedikit lumpur. Sing. Wus. Hayah. Butek Xiaojin menggulingkan tubuhnya ketika tiba-tiba pedang Nirahai menyambar ke arah lehernya. Wah, Ketua Tian Liongpam benar ganas. Diberi madu membalas racun. Ditolong membalas dengan niat membunuh. Siapa membutuhkan pertolonganmu? Engkau mengganggu saja. Weh, sombongnya. Kalau tidak kubantu, apa engkau kira akan mampu menang melawan mereka ini? Aku tidak sudi dibantu orang gila tak tahu malu. Hayo berpakaian dulu kau, kakek tua bangka tak bermalu, baru kita bicara tentang bantuan. Nirahai terpaksa sudah meninggalkan Butek Xiaojin lagi untuk mengamuk dengan pedangnya karena Bongkoksu dan Maharya sudah menerjangnya lagi. Suara pedangnya menangkis senjata mereka dan senjata para panglima terdengar nyaring berdenting dan bertubi-tubi, kemudian terdengar teriakan 2 orang pengawal yang roboh terkena sambaran sinar pedang wanita berkerudung yang sakti itu. Butek Xiaojin yang merasa penasaran karena tidak boleh ikut bertanding, sambil mengomel meloncat ke atas pohon menyambar pakaiannya dan karena tergesa-gesa mengenakan pakaiannya beberapa kali dia memakai pakaian dengan terbalik. Akhirnya selesai juga dia berpakaian. Tian Liongpam, lihat aku sudah sopan sekarang, sudah berpakaian, Pikiran gila yang menganggap bahwa berpakaian tanda sopan. Hayo kita berlomba, siapa lebih banyak merobohkan cacing-cacing tanah ini. Dari atas, tubuh yang cebol itu melayang turun, berputar-putar seperti gerakan seekor anak burung belajar terbang dan akhirnya tubuh cebol itu menyambar dari atas ke arah kepala Maharya. Memang pendeta inilah yang dicarinya. Begitu Butek Xiaojin menyambar, kakek cebol ini menggunakan tangan kiri menyambar lengan yang memegang tombak bulan sabit, tangan kanan mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala, kedua kaki menendang bergantian ke arah punggung dan lambung sedangkan mulutnya masih mengeluarkan suara, cuh, meludah ke arah tengkuk Maharya. Diserang secara luar biasa itu, Maharya gelagapan. Dia dapat menyelamatkan diri dengan memutar senjatanya melindungi kepala dan membuang tubuh ke bawah lalu bergulingan, akan tetapi tetap saja dia tidak dapat mengelak dari air ludah yang berubah menjadi hujan kecil menimpa sebagian dagunya. Xiaojin manusia kotor. Dia membentak setelah mencelat berdiri lagi sambil menyerang ganas, dibantu oleh beberapa orang panglima. Butek Xiaojin maklum akan kelihayan Maharya dan para pembantunya. Cepat dia menggerakkan kaki tangan untuk mengelak dan menangkis, mulutnya tertawa-tawa mengomel. Hehe, kau kira engkau ini manusia bersih? Mana lebih baik kotor luarnya bersih dalamnya dibandingkan dengan engkau yang bersih luarnya kotor dalamnya. Hehehe. Aku memang Butek Xiaojin, namaku saja sudah manusia rendah, apanya yang aneh kalau aku kotor? Engkau adalah seorang pendeta, baik pakaian maupun namamu menunjukkan bahwa engkau pendeta, akan tetapi sepak terjangmu sama sekali berlawanan. Mampuslah. Maharya membentak dan senjatanya yang ampuh itu sudah menyambar dan tampak sinar kilat berkelebat. Namun, dengan tubuhnya yang cebol, Butek Xiaojin dapat mencelat ke kiri, kakinya menendang sebatang golok di tangan seorang pengawal yang mencoba menyerangnya. Pengawal itu terhuyung ke depan, diterima oleh pinggul kakek cebol yang digerakkan ke samping. Des! Aug! Tubuh pengawal yang kena disenggol pinggul kakek itu terlempar dan menabrak 2 orang temannya sendiri sehingga mereka bertiga jatuh terguling-guling. Hanya Maharya dan Bongkoksu saja yang masih dapat menandingi amukan Butek Xiaojin dan Nirahai secara berdepan, sedangkan para panglima dan anak buah mereka yang banyak jumlahnya itu hanya berteriak-teriak dan membantu mengurung serta menyerang kalau ada kesempatan, dari kanan kiri atau belakang,
Karena amukan kakek cebol dan wanita berkerudung itu benar-benar amat dahsyat dan sudah banyak jatuh korban di antara para pengawal yang berani menyerang terlampau dekat. Memang kalau dibuat perbandingan, tingkat kepandaian Maharya masih kalah tinggi oleh Butek Xiaojin, sedangkan Bongkoksu pun masih kalah setingkat oleh Nirahai yang pada tahun-tahun yang lalu memperoleh kemajuan banyak sekali berkat mengambil intisari ilmu-ilmu silat tinggi dari partai-partai lain. Akan tetapi, dengan bantuan pengeroyokan banyak anak buah mereka, sedangkan para panglima yang membantu juga memiliki kepandaian lumayan, maka kakek cebol dan wanita berkerudung itu terkurung ketat dan belum juga mampu merobohkan Maharya dan Bongkoksu. Tiba-tiba muncul belasan orang Tibet dan Mongol yang memiliki gerakan cepat dan jelas bahwa tingkat mereka lebih tinggi daripada kepandaian para panglima. Mereka adalah bala bantuan yang didatangkan oleh seorang panglima dan kini mereka langsung menerjang maju mengeroyok Butek Xiaojin dan Nirahai. Terpaksa dua orang yang terkurung itu kini saling membantu dengan beradu punggung saling membelakangi. Butek Xiaojin sudah mandi keringat. Kakek ini telah merampas sebatang toya dan melindungi tubuhnya dengan toya itu sampai senjata itu remuk, lalu dirampasnya sebatang golok untuk melanjutkan gerakannya melindungi tubuh sendiri dari serangan yang datang bagaikan hujan lebatnya. Kita harus keluar dari sini, tiba-tiba Butek Xiaojin berkata kepada Nirahai di belakangnya. Apakah engkau takut? Nirahai balas bertanya dan ujung sepatu kirinya berhasil merobohkan seorang Nepal, dengan menendang pusar orang itu sehingga roboh berkejutan untuk tak dapat bangun kembali. Siapa takut? Yang terlalu adalah pendekar super sakti, sampai sekarang pun tidak muncul batang hidungnya. Terlalu ini namanya. Aku sendiri yang disuruh menghadapi cacing-cacing ini. Aku tidak butuh bantuan dia atau siapa juga. Mendengar disebutnya pendekar super sakti, Nirahai marah. Kalau kau takut, pergilah. Aku tidak butuh bantuanmu. Benar-benar kau wanita sombong dan galak. Untung bukan istriku. Nirahai terbelalak di balik kerudungnya dan memutar pedangnya menangkis serangan yang datang bertubi-tubi sehingga tampak bunga api berpijar menyusul suara berdencing nyaring. Apa kau bilang? Mengapa untung? Punya istri galak macam engkau benar-benar mendatangkan neraka dunia. Butek Xiaojin berkata lagi. Sudah dibantu, tidak menerima malah bicara galak dan sombong. Tian Leong Pangcu. Aku menganjurkan kita keluar dari sini bukan karena takut melainkan aku khawatir saat ini perkumpulanmu sedang dihancurkan oleh mereka. Apa? 7. Bodoh. Apakah engkau melihat pembantu-pembantu mereka itu lengkap? Engkau kena dipancing di sini, kalau kau tidak cepat-cepat keluar menolong perkumpulanmu, akan habislah Tian Leong Pang. Karena percakapan itu dilakukan dengan suara keras, tentu saja terdengar oleh Bongkoksu yang tertawa bergelak. Si cebol busuk ini benar-benar pandai. Memang sekarang Tian Leong Pang sedang kami gempur habis, haha. Sing. Trang. Bongkoksu terkejut dan cepat dia melempar tubuhnya ke belakang. Serangan Nirahai tadi benar-benar hebat bukan main, dilakukan dengan pengerahan seluruh tenaga saking marahnya sehingga tangkisan Bongkoksu membuat kakek ini terpental dan hampir saja pundaknya tercium pedang lawan. Para pembantunya, orang-orang Tibet dan Mongol yang lihai segera mengurungnya kembali. Kini dua orang sakti itu mengamuk lagi, akan tetapi kalau tadi mengamuk untuk membunuh lawan sebanyaknya, kini mereka mengamuk untuk membuka jalan darah dan keluar dari tempat itu, keluar dari taman istana Koksu untuk menyelamatkan Tian Leong Pang. Tentu saja Nirahai yang mempunyai keinginan ini, sedangkan Butek Xiaojin sama sekali tidak peduli akan nasib Tian Leong Pang karena dia sendiri ingin mencari muridnya di samping sudah lelah sekali bertempur sejak tadi. Sudah bosan dia dan ingin menyusul muridnya, ingin bertemu dengan pendekar super sakti yang dikagumi akan tetapi yang juga menimbulkan kemendongkolan hatinya karena sampai sekian lamanya pendekar itu tidak muncul juga membantunya. Adapun Bongkoksu dan Maharya yang maklum bahwa dua orang itu berusaha keluar dari kepungan, berkali-kali meneriakkan aba-aba untuk mengepung lebih ketat lagi sehingga terjadilah pertandingan yang lebih hebat dan mati-matian. Dugaan Butek Xiaojin memang benar. Biarpun kakek cebol ini kelihatan sinting dan ketolol-tololan, namun dia adalah seorang yang sudah berpengalaman dan berada di tempat itu selama beberapa hari, mendengar percakapan-percakapan antara Koksu dan Nirahai, percakapan-percakapan yang dilakukan para pengawal ketika dia dan muridnya ditahan, sudah cukup baginya untuk mengerti duduknya perkara.
Dugaannya bahwa Tian Liongpang diserang selagi ketuanya mengamuk di taman, memang tepat sekali. Hal ini memang sudah direncanakan oleh Bong Koksu yang menganggap bahwa kalau Tian Liongpang belum dihancurkan lebih dahulu, tentu perkumpulan yang amat kuat itu akan menjadi penghalang bagi pemberontakan yang diaturnya bersama Pangeran Yao Qiong karena Nirahai tentu akan memimpin perkumpulannya itu untuk membela ayahnya Kaisar. Pada saat Nirahai dan Butek Xiaojin mengamuk di taman Istana Koksu, sepasukan tentara dipimpin oleh Tian Tok Lama, Beti Kong Panglima Tinggi Besar tangan kanan Koksu, dan beberapa orang panglima yang berkepandaian tinggi dibantu pula oleh orang-orang yang menjadi jagoan-jagoan dari Nepal dan Tibet, menyerbu markas besar Tian Liongpang di luar kota raja. Karena putri ketua Tian Liongpang, Milana sudah mengetahui akan rahasia Bong Koksu dengan persekutuan pemberontaknya, maka begitu ibunya meninggalkan markas untuk membuat perhitungan dengan Koksu, darah perkasa ini telah mengadakan persiapan. Penjagaan dilakukan dengan ketat dan dibantu oleh para tokoh Tian Liongpang, yaitu Tang Waixiang, Lui Hong Xin Chiang Cikang, dan Sai Chulomo Gok Toan Kok si kakek muka singa, dan para pembantu lainnya. Jumlah anak buah Tian Liongpang bersama para pemimpinnya yang berkumpul di tempat itu masih ada kurang lebih 100 orang. Mereka semua siap sedia menanti perintah dari putri ketua mereka dan di lain pihak Milana juga menanti kembalinya ibunya dengan hati penuh ketegangan karena dia maklum bahwa pasti akan terjadi sesuatu yang hebat berhubungan dengan pemberontakan yang diatur oleh Pangeran Yao Qiong dan dibantu oleh Koksu itu. Karena persiapan yang telah diadakan oleh Milana dan para tokoh Tian Liongpang inilah, maka ketika terjadi penyerbuan oleh pasukan pengawal yang dipimpin oleh Tian Tok Lama, terjadi pertempuran yang amat seru dan hebat. Pihak Tian Liongpang mengadakan perlawanan mati-matian dan karena rata-rata anggota Tian Liongpang memiliki ilmu silat yang cukup tangguh, maka biarpun pasukan tentara lebih besar dan lebih kuat, tidak mudah bagi mereka untuk menumpas Tian Liongpang tanpa jatuh banyak korban di pihak tentara. Betapapun juga, ilmu kepandaian Tian Tok Lama amat lihai dan betapapun para tokoh Tian Liongpang membela diri mati-matian, tak seorang pun di antara mereka yang mampu menandingi pendeta lama dari Tibet yang kosen ini. Agaknya hanya Milana seoranglah yang hampir dapat mengimbanginya, akan tetapi pada saat penyerbuan terjadi, Milana telah dikepung dan dikeroyok oleh 5 orang Nepal dan 2 orang Tibet pembantu Tian Tok Lama, sedangkan Lama itu sendiri memimpin orang-orangnya menyerbu ke dalam dan mengamuk, ditahan oleh Tang Waixiang, Lui Hong Xin Chiang Cikang, dan Sai Chulomo Gok Toan Kok. Terjadilah pertandingan dahsyat di sebelah luar dan dalam markas Tian Liongpang. Pertandingan mati-matian yang berlangsung sampai setengah hari lebih. Betapa gigih para tokoh Tian Liongpang mempertahankan diri, tanpa adanya ketua mereka di situ, akhirnya mereka itu runtuh juga. Seorang demi seorang roboh dan tewas, mula-mula Tang Waixiang tewas oleh Tian Tok Lama, kemudian Lui Hong Xin Chiang Cikang bahkan Sai Chulomo Gok Toan Kok juga terluka parah dan hanya karena di situ tidak ada ketuanya maka kakek ini memaksa diri untuk lari, bukan karena dia takut mati, melainkan agar kelak dia dapat melaporkan kepada ketuanya. Apalagi setelah dilihatnya betapa putri ketuanya tertawan oleh Tian Tok Lama. Hanya beberapa orang saja yang berhasil lolos dari maut dalam penyerbuan itu, dan seperti juga Sai Chulomo, para anggota Tian Liongpang yang berhasil lolos dan melarikan diri itu menderita luka-luka parah. Karena telah dapat menghancurkan Tian Liongpang dan terutama sekali dapat menawan Milana, Tian Tok Lama tidak melakukan pengejaran terhadap sisa orang Tian Liongpang. Hari telah menjadi sore dan dia hendak cepat-cepat membawa Milana sebagai tawanan ke kota raja. Darah itu merupakan seorang tawanan penting sekali, karena dengan adanya darah itu sebagai sandera, tentu ketua Tian Liongpang tidak akan mampu berbuat hal-hal yang akan merugikan persekutuan yang dipimpin oleh Pangeran Yao Qiong dan Bong Koksu. Berangkatlah sisa pasukan pengawal yang tinggal separuh itu meninggalkan markas Tian Liongpang yang telah terbasmi dan telah mereka bakar, menuju ke kota raja. Milana dengan kedua tangan terbelenggu, menjadi tawanan dan dinaikkan ke atas punggung seekor kuda, digiring di tengah-tengah mereka dan dikawal sendiri oleh Panglima Beti Kong, Tian Tok Lama dan para pembantunya. Yang menjadi pelopor di depan adalah jagoan-jagoan Nepal, yang bersorban dan rata-rata bertubuh tinggi besar. Mereka merasa bangga karena dalam kemenangan ini mereka melihat tanda yang baik bahwa persekutuan mereka akan berhasil, dan kalau kaisar berhasil dijatuhkan, tentu mereka akan memperoleh kedudukan tinggi bukan hanya dari kaisar baru, akan tetapi terutama dari raja-raja mereka sendiri karena Pangeran Yao Qiong sudah menjanjikan persahabatan, bukan penaklukan seperti sekarang, kepada Nepal, Mongol dan Tibet.
Karena hari sudah hampir gelap dan perjalanan melalui sebuah hutan besar, maka pasukan itu melakukan perjalanan cepat. Terdengar suara derap kaki kuda mereka bergema di dalam hutan dan pasukan yang berjalan kaki mengikuti dari belakang setengah berlari. Bersambung ke bab 48. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.